Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Iqbal untuk dipimpin doanya. Ya Bu, isti'anan, Siap. doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita absen dulu ya. Ya Bu, Acep Jaki. sakit Bu katanya. Kemudian Delia. Hadirah Ibu. Ya, alhamdulillah ya anak-anak, hari ini merupakan pertemuan kita yang ketiga. Nah, pada pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Sekarang boleh kalian persiapkan dulu ya pensil dan juga bukunya. Kita lihat dulu. Nah, jadi materi selanjutnya adalah Al-Quran adalah wahyu Allah. Sebelum Ibu menjelaskan, coba apakah ada yang sudah tahu apa pengertian dari Al-Quran? Saya Bu, Ya, silahkan. kalam Allah Bu. Ya, betul, hebat Delia. Apakah ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu, Silahkan Sani. firman Allah Bu. Ya, betul, luar biasa ya. Boleh kita kasih apresiasi dulu buat teman-teman yang luar biasa. Ya, jadi jawaban teman-teman kalian tadi sudah betul. Akan tetapi kali ini Ibu akan menjelaskan secara bahasa dan juga secara istilah. Yang pertama ada secara bahasa. Menurut Imam Al-Asy'ari. Nah, menurut Imam Al-Asy'ari, Al-Quran ini berasal dari kata korona, kof, ro, dan nun. Korona. Nah, yang artinya menghubungkan atau dihubungkan. Jadi, Al-Quran adalah nama dari kumpulan wahyu Allah yang diturunkan atau diberikan melalui Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga dibuktikan dengan adanya surah-surah, kemudian ayat-ayat dan juga huruf-huruf Al-Quran yang saling menghubungkan, yang saling berhubungan gitu. Yang kedua ada Al-Quran menurut Imam Syafi'i. Boleh sambil dicatat ya? Imam Syafi'i. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, bahwasanya Al-Quran ini tidak berasal dari kata apapun, akan tetapi Al-Quran ini memang sejak awal sudah ada namanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti nama-nama kitab terdahulu, seperti kitab Taurat, kemudian kitab Zabur dan juga kitab Injil. Selanjutnya ada nama lain dari Al-Quran. Di dalam materi yang kedua ada nama lain dari Al-Quran. Yang pertama namanya adalah Al-Huda. Nah, yang pertama Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk. Maksudnya dengan adanya Al-Quran bisa menjadikan pedoman hidup bagi kita, kemudian petunjuk bagi kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Nah, Al-Furqan, apa itu Al-Furqan? Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya adalah pembeda antara yang hak dan juga yang batil. Dengan adanya Al-Quran, kita dapat mengetahui apa itu perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.
perilaku yang sesuai dengan Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perilaku atau pengamalan. Setelah kita membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, kemudian kita waktunya untuk mengamalkan Al-Quran. Bagaimana sih orang yang sudah memahami Al-Quran? Nah, ketika seseorang sudah memahami Al-Quran, haruslah dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berakhlakul karimah dan juga menjauhi perbuatan yang dilarang Allah. Contohnya seperti perbuatan perzinahan. Ya, sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Iqbal. Gini, Bu, Al-Quran itu berapa lama sih, Bu, diturunkannya? Ya, betul. Pertanyaan yang bagus ya, Iqbal. Jadi, Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, dan juga 22 hari. Begitu, Iqbal ya. Selanjutnya, apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Delia. Surat yang pertama kali diturunkan apa, Bu? Sama diturunkannya di mana? Ya, bagus ya Delia, pertanyaan yang luar biasa. Jadi, Al-Quran yang pertama itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Diturunkannya di Gua Hiro melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, materi telah Ibu sampaikan ya. Sekarang Ibu mau mengasih tugas kepada kalian. Kita buat 2 kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari Sofi, kemudian Delia, dan juga Rian. Kelompok kedua terdiri dari Iqbal, Sani, dan juga Siti Sofariah ya. Untuk tugasnya boleh sambil dicatat ya. Kelompok pertama, coba kalian cari pengertian dari Al-Quran. Kemudian kalian cari lagi nama lain dari Al-Quran selain dari tadi yang Ibu sudah jelaskan. Untuk kelompok 2, tugas kalian itu cari pengertian Al-Quran, tetapi tidak boleh sama ya dengan kelompok 1. Dan juga kalian coba cari contoh lain dari orang yang telah mengamalkan perilaku sebagai Qurani gitu ya. Untuk selanjutnya Ibu akan bagikan kertas HVS dan juga kertas warna. Kalian boleh menuliskannya di sini sekreatif mungkin ya. Jadi untuk kelompok 1 ya. Nah, ini selanjutnya kelompok 2. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang kita presentasi dulu. Boleh duduk kembali ke tempatnya masing-masing? Iya, Bu. Ya, ayo yang bagus. Nah, sekarang coba kelompok 1 presentasikan dulu hasil dari diskusi kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pertama akan dibacakan oleh Yeri Solihin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Al-Quran secara bahasa menurut para ulama. Menurut Al-Farrokh, kata Al-Quran adalah lafaz korona yang merupakan bentuk jamak dari kata korina. Indikator pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pengertian Al-Quran menurut Al-Juzaz, kata Al-Quran berasal dari kata Al-Quru yang artinya mengikuti susunan pola atau wazan. Fu'lanun yang artinya jam'un atau kumpulan. Argumen pendapat ini adalah karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat dan ayat-ayat yang membuat kisah-kisah, perintah dan larangan. Pendapat ini juga didasarkan karena Al-Quran mengumpulkan intisari dari kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW.
Untuk yang terakhir yaitu nama lain dari Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab yang artinya dibukukan. Yang kedua yaitu Al-Karim yang artinya kemuliaan. Yang ketiga adalah Asifa yang artinya penawar atau obat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa mempresentasikan dengan baik. Untuk kelompok 2 karena sudah bel, kita lanjut di minggu depannya. Tapi sebelum itu coba Ibu ingin mengulang kembali materi tadi yang telah Ibu jelaskan. Siapa yang masih ingat apa saja pengertian dari Al-Quran? Saya Bu. Ya, silakan Iqbal. Pengertian Al-Quran menurut Imam Al-Asy'ari ialah berasal dari kata corona yang berarti menggabungkan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i Al-Quran tidak berasal dari kata apapun. Itu saja Ibu mungkin. Ya betul sekali. Boleh kita kasih apresiasi dulu? Untuk selanjutnya masih ada 2 pertanyaan, yaitu siapa yang masih ingat apa saja nama lain dari Al-Quran? Saya Bu. Ya, silakan Sofi. Nama lain dari Al-Quran yang pertama itu Al-Huda artinya petunjuk, dan yang kedua itu Al-Furqan artinya pembeda. Wah, luar biasa hebat. Pertanyaan terakhir, siapa yang masih ingat bagaimana perilaku orang yang telah memahami Al-Quran? Saya Bu. Ya, silakan Siti Sukaria. Berakhlak mulia dan menjauhi perbuatan zina. Wah, luar biasa ya. Baik anak-anak, alhamdulillah untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, ya, jadi tidak secara langsung gitu. Dan Al-Quran juga memiliki beberapa nama lain sangat banyak, ya. Namanya tadi telah disebutkan. Yang pertama ada Al-Huda, kemudian ada juga Al-Furqan, ada Syifa, dan masih banyak lagi. Nanti kalian boleh baca kembali di buku paket ataupun dari sumber lainnya. Alhamdulillah kalian hari ini telah luar biasa, telah hebat mengikuti pembelajaran dengan baik. Mungkin untuk hari ini pertemuan dengan Ibu dicukupkan dulu sekian. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama.